mudah-mudahan tercurah limpah dan terus mengalir kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada keluarganya, jajaran sahabat, pengikutnya, yang mudah-mudahan kita pun terhimpun sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Baik jemaah sekalian, sebelum kita masuk pada materi inti kita pada Rabu subuh ini mengenai kajian fikih ya, yang tidak terasa sudah ratusan lembar kita bahas. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai pembahasan tempat-tempat yang terlarang untuk dilaksanakan atau ditegakkan sholat. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita akan baca terlebih dulu Al-Asmaul Husna, dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Ghawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad.
anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah telah kita baca bersama salawat kepada Nabi yang mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta, mengembangkan seluruh ekspresi kasih sayang kita kepada Nabi dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita pada materi bahasan tempat-tempat larangan sholat. Kemarin telah kita bahas bersama bahwasanya pada dasarnya seluruh permukaan bumi itu bisa dijadikan tempat untuk melaksanakan sholat atau disebut dengan masjid. Begitupun permukaan bumi pun bisa dijadikan alternatif untuk bersuci manakala tidak ada air. Kata Nabi Muhammad SAW, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Ada dua ketentuan bagi bumi, bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Pertama menjadi masjid, tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, wa tahuran, dan yang kedua itu untuk sarana bersuci. Kalaulah misalkan di jalan kita menginjak kotoran, maka tidak perlu juga harus dibersihkan dengan air manakala kita tidak mendapatkannya. Tapi setiap kita berjalan maka bisa kita gesekkan ya, dari terompah ataupun sepatu sandal yang kita kenakan kemana? Ke permukaan tanah, terus digesek-gesek, digesek-gesek, dugikeun ka bersih. Maka itu salah satunya yang membuat sepatu kita kembali menjadi pada keadaan yang netral. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Maka konsekuensinya apa? Karena bumi sudah dijadikan tempat sholat dan juga untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang pada saat itu dia mendapati waktu sholat, kalau sudah ngong adan di mana wae, maka diwajibkan untuk dia melaksanakan sholat. Maka sholatlah di tempat tersebut. Ya maksudnya naon? Tong diengke-engke sholat teh. Pami ada kesempatan untuk kita menepikan kendaraan kita ke masjid, maka sok eureun di masjid. Kalau lagi hiking ke tengah hutan, naik ke atas gunung menuju puncak, apal kita sudah masuk ke dalam salah satu waktu salat, maka sok didinya weh salat. Nah itu permukaan bumi yang bisa dijadikan tempat sujud. Yang kedua, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Yang namanya bumi itu seluruhnya adalah
bisa digunakan sebagai tempat sujud, kecuali kata Nabi al-maqbarah. Al-maqbarah itu pekuburan, wal hammam, dan tempat pemandian. Ini yang kemarin kita bahas ya, panjang lebar mengenai tentang kuburan yang tidak boleh dijadikan tempat untuk dilaksanakan sholat, kecuali sholat jenazah. Salat jenazah boleh kalau misalkan ada seseorang yang dia memang tertuntut untuk mensolati jenazah. Contoh, ketika ada seorang karib kerabat kita yang meninggal dunia, lokasinya jauh. Ketika kita sudah berusaha berikhtiar untuk datang, ikut mensolati dan ikut menguburkan, ternyata waktu tidak sinkron. Jenazah sudah keburu dimasukkan ke liang lahat. Maka kita sebagai kerabatnya di situ yang masih di perjalanan, langsung saja menuju ke kuburan si mayit tersebut. Tidak tertutup ruang untuk melaksanakan sholat, masih boleh. Sholat di mana? Ya di samping kuburannya. Ya, kalau laki-laki berarti posisikan di kepalanya, kalau perempuan posisikan di pusarnya. Allahu Akbar, 4 kali takbir, tenganggo ruku, tenganggo sujud. Nah, salah satu alasan kenapa sholat jenazah boleh, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Yang kedua, kenapa boleh? Yang paling valid mah apa? Karena Nabi pun pernah melaksanakannya. Ya, kita tahu ada seorang perempuan yang sudah lanjut usianya, rajin membersihkan masjid, sasapu di masjid teh. Ketinggal ku Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Nabi kehilangan sosok perempuan ini yang senantiasa membersihkan masjid. Ketika ditanyakan, ternyata beliau telah wafat di Candaka kampungna. Setelah itu sudah dikuburkan. Ada yang menyebutkan durasi waktu Nabi mengetahui mengenai kisah ataupun kabar tersebut itu 3 hari. Jadi tos 3 harinya Nabi tetap mensolati. Karena apa? Karena Nabi mengetahui bahwa jenazahnya itu adalah jenazah yang baik, disolatkan oleh Nabi selaku bentuk pemuliaan terhadap mayit tersebut. Ada yang menyebutkan 7 hari. Nah, ada juga yang membatasi, boleh kalau misalkan mau sholat di kuburan, asal jangan lebih dari 1 bulan setelah dimakamkan. Gitu sholat ya Pak. Nah, maka dari itu sholat jenazah itu boleh dilaksanakan di kuburan langsung. Tapi selain dari itu jangan. Besar resiko. Pertama apa? Takut ada najis. Ya, bagian tubuh mayit seseorang yang telah wafat itu menjadi najis. Ketika keluar darah ataupun nanah bercampur dengan tanah, kan kita nggak tahu. Maka ketika kita sujud, ruku di situ, besar kemungkinan menempel di tangan kita. Kita sholat dalam keadaan penuh najis. Nah, maka jangan sholat di kuburan. Yang kedua, yang lebih beratnya ataupun sesuatu hal yang lebih besar, peringatan apa? Ya ini sisi akidah. Kalau misalkan seseorang dia melaksanakan sholat, ya, sholat bukan sholat jenazah di kuburan, ya bisa saja dia mendekati untuk mengibadahi orang yang mati. Takutnya gitu. Awalnya memuliakan, awalnya mengagumi seorang yang meninggal tersebut, tapi akhirnya kesini takut ada degradasi pemahaman, hingga akhirnya bukan sholat kepada Allah, tapi ada maksud tertentu dia sholat di kuburan tersebut. Ini dari sisi akidah, ya. Jadi para ulama seluruhnya bersepakat kalau misalkan ada orang sholat, dorongan dari sholatnya itu adalah karena ada seorang yang mati di situ, dianggap itu mulia, itu adalah sesuatu hal yang terlarang. Berat jemaah. Sampai ada seorang ulama dari Timur Tengah, beliau itu merekam bagaimana kondisi fenomena yang terjadi dari ritual ibadah kaum muslimin di Indonesia. Salah satunya apa? Direkam kuburan. Ketika direkam kuburan teh, ada orang-orang yang lagi asik beribadah dengan khusyuk di kuburan gitu. Kalau mendoakan, baca Quran ya tak masalah, tapi ini berhari-hari di situ, berlama-lama di situ, seakan-akan tidak ada tempat yang lebih mulia menurut dia melainkan di tempat kuburan ustadznya itu. Hingga ditanya sama si Syekh ini dengan menggunakan bahasa Arab, dan hebatnya orang ini pun fahamnya anu direkam nate ku bahasa Arab, ngobrol gitunya. Nah, akhirnya, kenapa engkau sholat di sini? Kenapa engkau ibadah di sini? Saya menganggap bahwasanya ini tempat yang baik, nah gitu. Terus apakah kebaikannya itu, keutamaannya lebih baik dibandingkan masjid? Saya rasa seperti itu. Nah, itu adalah satu hal yang dikomentari langsung oleh
para majelis ulama yang ada di Timur Tengah mengenai fenomena yang terjadi di Indonesia. Hati-hati ya, awal mula ada kesyirikan, tumbuh dan timbul patung-patung itu karena apa? Mereka mengenang sosok orang-orang solih yang hidup pada zaman awal sebelum datang mereka. Untuk mengingat kematiannya, untuk mengingat sosoknya, untuk mengingatnya itu dengan cara dibuatkan patung-patung, dilukiskan wajah-wajah yang disandangkan kepada orang yang soleh itu. Awalnya mah didoakan, selalu diingat jasanya. Kadia berubah malah jadi meminta kepada orang yang telah wafat itu. Nah, hingga akhirnya tumbuhlah ya, kita tahu penyembahan terhadap berhala sampai saat ini masih ada. Kalau dari sisi fikih ini berbeda-beda pendapat status sholatnya seseorang di makbaroh ya, walaupun pada konteks hadis itu ya memang sudah haram, tapi ada yang menyebutkan dengan beberapa syarat-syarat dan ketentuan khusus masih bisa dilaksanakan sholat. Pada umumnya setiap kita itu dilarang untuk membangun masjid. Nah, ini kaitannya dengan masjid juga. Masjid di kuburan tuh nggak boleh, jangan, ngapain atuh bikin masjid di kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai masjid, itu pun tidak boleh. Karena ada kuburan ini, udah kita bangun aja masjid di sini. Nah, itu pun tidak boleh, karena yaitu nanti susah untuk ikhlas sama Allah dalam melaksanakan ibadah. Ada dorongan tertentu. Yang kedua, jangan sampai timbul perasaan bahwa sholat di pekuburan itu lebih utama dibandingkan di dalam masjid gitu. Jangan sampai seperti itu. Begitupun terlarang menyengaja menguburkan mayit di dalam masjid. Udah saya nu ngawakapkeun ini 100%, enggak 90%, enggak 80%, 100% dana pribadi saya buat masjid ini. Makanya nanti saya mau dikuburkan di dalam masjid, di stop pertama paling kanan sana. Kan itu yang terbaik ya Pak ya. Untung tuh jadi imam kayak maaf ya mayitna. Nah, jadi jemaah tidak boleh menyengaja kita menguburkan mayit di dalam masjid. Kalau di lingkungan di luar masjid tapi masih dibatasi oleh pagar, nah ini diperselisihkan. Ada yang menyebutkan enggak lah, udah di kuburan biasa aja, di lumrahnya kuburan gitunya. Bisi barudak ke masjidnya karareung aya kuburan mah beureun gitu. Ada yang menyebutkan tidak apa-apa, itu mah karena sudah terhalangi. Biar orang yang ke situ ingat ketika lihat kuburan teh pertama tazkiratul maut, engke urang teh bakal gitu. Pas ke masjid teh, bual ke masjid. Yang kedua apa? Yang kedua ingat bahwasanya dia yang meninggal itu butuh doa. Setiap kita melihat kuburan orang tersebut si fulan, maka kita bisa mendoakan ya. Dan doa pertama ketika kita menyebutkan salam kepada orang yang meninggal, itu pun doa untuk kita jemaah sekalian. Assalamualaikum ya ahlad diyar ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nanti besok lusa kami pun sama akan bersama kalian di dalamnya. Wa nas'alullahu lana wa lakumul afiyah, dan kami memohon untuk kami, untuk kalian seluruhnya al-afiyah, keselamatan hidup. Nah, sama, makanya ada sisi untuk bisa mendoakan. Ada yang menyebutkan boleh atas dasar itu, ada yang tetap menyebutkan tidak boleh. Sebagai upaya kehati-hatian bersikap gulu terhadap mayit atau kepada orang-orang salih. Nah, intinya nggak ibadah, jangan di sholat, jangan di daerah pemakaman, di kuburan. Karena apa? Sikap orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka itu gulu teh naon Pak? Kaleuwihi, terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang salih, orang-orang yang dianggap sebagai orang wali ataupun nabi, sehingga kuburannya itu dikeramatkan oleh mereka mah. Nabi teh nggak mau katanya. Jangan sampai umatnya seperti itu. Begitupun dengan kuburnya Nabi, jangan dijadikan seperti itu. Ya, makanya sekarang kan kuburannya Nabi itu dilapis Pak. Ya, kubur Nabi, kubur Abu Bakar, Umar itu dilapis dengan dinding dan juga standby ya, askar di situ untuk memastikan tidak ada orang yang sampai berlebihan ya melaksanakan ibadah di daerah kuburnya Nabi Muhammad SAW. Di Nabi oge ulah komode di Nusa nes di Nusejen.
Nah, ini adalah kemarin ya dari ulasan kesimpulan mengenai sholat di masjid yang ada kuburannya. Pertama, sebagian ulama memandang bahwa sholat di masjid itu ada yang ada kuburannya, baik kuburannya cuma satu saja, itu disebut makbaroh katanya. Jadi nggak boleh sholat di situ. Kalau ada orang ya yang mau ngambil pendapat yang pertama, dia itu akan cenderung konservatif. Hati-hati sekali ya ketika masuk masjid, ada kuburannya. Ketika masuk pelataran masjid, ada kuburannya. Bisa jadi dia nggak jadi sholat di situ, putar balik dia. Ada yang kayak gitu, wajar. Kenapa? Karena berhati-hati melihat pada sisi zahir hadis yang menyebutkan Nabi melaknat, Nabi melarang, Nabi mengharamkan untuk melaksanakan sholat di kuburan. Ada yang seperti itu. Yang kedua, ada juga yang menyebutkan haram hukumnya dan tidak sah sholat menghadap kubur dengan niat menyembahnya atau sholat di atas kuburannya. Nah, ini pun sama. Dalil-dalilnya di semuanya itu memang benar. Tidak sah sholatnya kalau kita sholat di kuburan, karena takutnya kita menyembah ataupun sholat pas di atas kuburannya. Nah, naonan bari sholat di kuburan di luhurna pisan. Calik ge teu kengeng, nincak oge teu kengeng komo deui sholat di luhurna. Nah, tapi kalau misalkan sholat menghadap, nah ini yang diperselisihkan. Sebagiannya menyatakan bahwa sholatnya itu sah. Kalau misalkan sholat menghadap ya Pak ya, ada kuburan atau di samping kanan kiri belakang itu ada kuburan. Ini ada beberapa ketentuan. Pertama, mubah, sah sholatnya selama menunaikan dan sempurna rukun dan syarat sholatnya. Kalau rukun dan syaratnya sudah dipenuhi, maka sholatnya pun sah, dianggap sahih. Nah, kuburannya yang pertama ketentuannya tidak berada pada depan kita atau di hadapan kita, itu yang pertama. Jadi intinya kalau misalkan masih ada kuburannya di kanan, kiri, belakang nggak jadi masalah. Yang penting nggak di depan, itu mubah, itu netral, bagaikan sholat di mana saja. Sebagian sholat di masjid biasa aja nggak apa-apa. Jika dalam masjidnya jumlah kuburnya kurang dari 3, ini mubah. Ada yang menyebutkan gitu. Jadi bagaimana kuantitas banyaknya kubur? Kalau misalkan di dalam masjid ataupun di pelataran masjid itu cuma ada 1 atau 2 kuburan, itu masih boleh, maksimal 3. Tapi kalau udah lebih dari 3, itu tidak menjadi mubah, tapi jadinya makruh. Nah, yang kedua, ini makruh nih kalau misalkan kita sholat yang ketika kita sholat itu kuburannya berada di hadapan kita. Maksud kuburan berada di hadapan kita itu bukan hanya di depan imam jamaah, tapi di depan makmum juga sama. Misalkan kuburannya di depan sebelah kanan, kita sholat dengan makmum gitu kan, di sini kita ngadap kemana? Ya, ke kubur itu. Makanya kalau misalkan kita mau mensolati jenazah, jenazahnya sudah siap berada di masjid, tapi ngong waktu zuhur lah contoh. Nah, maka kita melaksanakan sholat zuhur itu dengan cara apa? Memastikan bahwasanya tidak ada orang yang sholat menghadap ke mayit yang ada di masjid yang siap disolatkan. Jadi kumaha atuh mayitna tong disimpan di payun. Ya, maka disimpan di belakang biar orang tidak ada yang menghadap sholatnya ke mayit gitu. Kecuali sholat jenazah ada kudu aya mayitan ngadap ke mayit dia sama. Aya mayit jol-jol sana. Aya eta ge goib namina, ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Jadi intinya disebut makruh itu kalau misalkan ada di hadapan orang yang sholat, ya, ada di arah kiblatnya orang sholat, maka itu makruh. Tapi kalau tidak ada di hadapannya, itu menjadi mubah, boleh saja sana gitu. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang baru nih. Hadis mengenai pembahasan Nabi, ada 7 letak tempat yang menjadi seseorang itu dilarang melaksanakan sholat padanya. Dari mana hadisnya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, Ibnu Umar teh putrana Umar bin Khattab, ini teh jamaah, salah satu mufasirnya dari kalangan sahabat. Beliau menyebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menahan kita. Nah, itu artinya melarang ya. Menahan diri kita dari melakukan perbuatan apa? An yusalliya fi sab'i mawatin. Untuk melaksanakan sholat di 7 tempat. Yang pertama, al-mazbalah. Pertama teh di tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Yang kedua, setelah al-mazbalah, al-majzarah. Yang kedua itu tempat penyembelihan hewan-hewan. Wa qari'atit thariq, dan juga di
ruas jalan ataupun di tengah jalan. Yang selanjutnya wal hammam, dan juga di pemandian, wa ma'atinil ibil, di tempat menderuknya unta, disebut kandang unta atau tempat di mana unta itu ditambatkan, itu ma'atinil ibil. Wa fawqa dhari baitillah, dan juga tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat pas di atas Ka'bah. Nah, itu jangan, kata Nabi. 7 tempat ini termasuk makbaroh ya, termasuk kuburan. Jadi ada 7 tempat yang dilarang oleh Nabi. Cuman jemaah sekalian, ternyata setelah diselusuri mengenai riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu yang meriwayatkan ini, At-Tirmidzi meriwayatkan ini, wa dha'afahu, tapi beliau sendiri yang menyebutkan bahwasanya sanadnya dhaif gitu. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan, Abdullah Al-Fauzan menyebutkan bahwasanya sanadnya ini hadisnya dhaif jiddan. Nah, walaupun dhaif, saya maksud gini jemaah, walaupun ini dhaif, tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita waspadai ketika melaksanakan sholat di tempat-tempat tersebut, atau ketika kita berada di tempat tersebut, udah gitu ngong adan gitu tah. Ini adalah salah satu yang harus kita sama-sama waspadai sebagai salah satu tambahan dari khazanah keilmuan kita. Yang pertama, karena nanti diusung juga dengan beberapa penjelasan para ulama mengenai hal ini. Pertama itu tempat pembuangan sampah yang disebut dengan al-mazbalah. Kenapa sih kita nggak boleh sholat di al-mazbalah? Nyantos jelas, atau kan namanya tempat pembuangan sampah. Di mana-mana sampah pasti kotor, kecuali sampah sampah penghancuran kertas misalkan. Khusus kertas saya bungkul, atau sampah ya penghancuran uang misalkan, khusus uang unggul, tak ada najisan segala macam. Tapi ini yang dimaksud adalah seperti yang kita tahu tuh, di belakang kita punya TPS. Nah, itu yang nggak boleh, karena di sana tempatnya pasti kotor dan juga penuh najis. Nggak boleh kita. Ini maka syarat dari melaksanakan sholatnya tidak dapat dipenuhi, nggak boleh. Yang kedua, nah kenapa sih nggak boleh di TPS? Ya nggak boleh lah, namanya ibadah sholat itu ibadah yang paling mulia. Seseorang ketika dia hendak menuju tempat sampah, itu berarti dia akan membuang sesuatu yang kotor, sesuatu yang kita pun sendiri nggak mau nih tinggal hidup berbarengan dengan barang-barang dan benda tersebut. Ini malah dijadikan tempat untuk sholat. Nggak boleh. Ini menghinakan ibadah sholat. Selanjutnya apa? Tempat penyembelihan hewan. Kalau istilah kita itu RPH. Ya, rumah penyembelihan hewan. Nah, maka ini tidak boleh juga, namanya al-majbaroh, al-majzaroh, mohon maaf. Kenapa sih? Karena di sana tempat darah mengalir. Dan ini najis, ini pun kotor. Bukan hanya darah yang mengalir, kadang-kadang si hewan ketika disembelih sok kalaluar segala rupa nage. Boh, dipengker, dipayun, segala rupa nagala luar. Maknya teuing bade sholat didinya. Tapi jamaah sekalian, sebagian ada yang berpendapat jika si RPH-nya itu luas, luas RPH-nya teh. Kalau misalkan mungkin kalau misalnya dibayangkan ini dari masjid sampai ke ujung lapangan, luas RPH. Sedangkan binatang yang disembelihnya itu hanya di bagian-bagian tertentu, nggak sampai penuh dan full, maka di bagian yang dianggap bersihnya itu bisa untuk dilaksanakan sholat. Asal tempatnya bersih, paling dituna mah walaupun sama-sama RPH tapi bersih kene. Nah, itu bisa, dan dengan ketentuan apa? Ditutup kutirai gitu. Jadi ini mah khusus ya tempat buat melaksanakan sholatnya, ditutupan kutirai walaupun itu di RPH, tapi harus pastikan itu bersih, tidak ada kegiatan penyembelihan hewan di tempat tersebut. Nah, jadi syaratnya harus tutup juga dengan tirai seperti itu jemaah. Nah, boleh sholatnya sah, tapi tetap hukumnya makruh. Menibet hese keluar heula ti RPH, gentos heula acukna, ibak heula pamitiasa, kamana ngajuk-juk ka masjid, ya kan gitu. Tapi ini dalam kondisi situasi khusus tentunya jamaah sekalian. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini di qari'ah at-tariq, yaitu di ruas jalan, di tengah jalan. Kata Nabi nggak boleh seseorang dia sholat di tengah jalan. Kunaon sih bet kitu Pak Asep? Pertama, nyaeta mengganggu bagi orang lain. Orang lain itu punya hak
untuk berjalan di jalan yang sudah disiapkan, di jalur yang semestinya. Orang tuh punya hak untuk berlalu lalang di situ. Ya, jangankan sholat, ketika kita bikin hajatan, panggungnya itu melebar ke jalan, menutupi ruas jalan, itu pun sesuatu hal yang tidak boleh kalau tidak ada izin. Kalau misalkan memang tetap harus, ya, ataupun memang tidak ada tempat lain kecuali menutup ruas jalan, maka harus ditempuh koordinasi bersama pihak terkait. Lapor heula ka RT ka RW, punten bade ngiring nambut jalan. Terus kalau misalkan mengundang banyak orang, maka bisa tembus ke, ya, pihak berwajib memberikan surat permohonan, nanti di sini jalan ditutup dulu atau gimana. Nah, untuk hajatan aja sudah seperti itu, apalagi untuk dilaksanakan sholat. Ya, sholat di tengah jalan, walaupun nuju sapar getong atau sholat tidinya mah tempat lazim bagi lalu lalang. Yang selanjutnya, kenapa sih tidak boleh? Betul, disebutnya bunuh diri atau bakal madorot. Tidak aman. Tidak aman deh bagi siapa? Bagi orang yang sholat, begitupun bagi orang yang lewat di jalan tersebut. Mati syahid, Pak. Waduh, mati syahid, tapi seperti itu. Ya, seperti dia membunuh diri lah, 1-2 dengan ini gitu ya. Nah, salah satunya ini timbul kemadorotan. Bahkan para ulama membahas, kalau misalkan kita lagi sholat di masjid berjamaah, guncangan datang dengan gempa bumi, maka yang lebih berhak itu dibatalkan sholatnya, menyelamatkan diri. Entong abong-abong datang gempa, inget loba dosa, geus lah tekuna naon sahid cenah sholat gitu. Sengaja gitu tah. Jangan. Karena yang prioritas itu menjaga keselamatan jiwa. Kalau jiwanya sudah selamat, tempatnya aman, dia bisa mengganti sholat yang tadi dibatalkan. Ya kan gitu? Ya, maka ini pandangan persepsi yang salah. Ingin mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang tidak tepat. Ya, seperti hidup susah segala macam. Ingat nusyahid, pas ketika mati tanpa hisab, langsung dipeluk 70 bidadari, kabayang. Sudah, akhirnya dia datang ke tempat-tempat tertentu yang dianggap banyak maksiat, hingga akhirnya dia ledakkan dirinya. Aduh, bukan seperti itu caranya. Ya, pas ketika mati itu malah tambah riweuh gitu. Karena neraka itu, walaupun orang beriman yang dia mengaku iman sama Allah, tapi kalau bunuh diri neraka. Makanya menyebutkan abadan abada, ya, disamakan nanti dengan orang-orang kafir abadi nanti di neraka. Selanjutnya apa? Kunaon sih betekenging sholat? Pertama ngabodorotan bagi yang sholat ataupun bagi yang lewat. Yang sholat madorot bisika tabrak. Anu teu sholat nunuju di jalan ge madorot. Dia bisa jadi menghindar, jatuh atau nabrak, akhirnya tersungkur, sama-sama madorot. Selanjutnya apa? Lamun misalkan henteu dugi katabrak ge atuh hese khusyuk di sholat di tengah jalan mah tuh sesah, Pak. Ya, karena apa? Sholat itu perlu khusyuk, sholat itu perlu fokus, ya, sholat itu perlu tumakninah. Kalau orang sholat, ya, ketika berada di tengah jalan, wah, eta kumaha bisa tumakninah. Malah dibalik abi mah ya bade nguji hate sana. Sakumaha wae ge di luar gandeng gitu nya, reang naon segala rupi. Masih bisa khusyuk saya mah sana. Konsentrasinya kuat sana. Gitu. Bade ditenggel ku naon, dicocok ku naon ge kuat keneh pokona mah. Apakah Nabi seperti itu? Tidak seperti itu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, cari tempat sholat itu yang aman, yang membuat kita bisa, ya, meningkatkan kehusuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan mebising, jangankan di tengah jalan, di sisi jalan gentos gara randeng atau tong didinya sholat mah. Dalam kitab Subulus Salam, nah ini yang menarik ya, namanya para ulama pasti mereka itu berpendapat lain, dimaknai bahwasanya ini masih Subulus Salam itu masih satu arah ya. Maksudnya adalah, maksud di ruas jalan, di tengah jalan itu bukan hanya di tengah-tengah wungkul, tapi di pinggir tekenging, di tengah komodei. Mau jalannya kecil ataupun besar, lebar, tetap juga itu terlarang. Kecuali yang diizinkan. Iya, kecuali sudah diizinkan dijadikan tempat khusus untuk melaksanakan sholat. Contohnya sholat Id. Sholat Id, ya, kita mah alhamdulillah Pak, nikmat luar biasa punya lapang. Lega, bersih, datar, rata.
Ya, bahkan non aina tenggo sajadah WG moal bakal iya nyeri terus di aspal batur mah aya anu gaduh lapang tapi becek coba kabayang nalika sujud teh ya, nyium naon eta teh gitu karena letak gitu tah Lagi demo. tah gimana tuh orang-orang yang tidak memiliki tempat ya dan tidak ada alternatif lain selain dia memanfaatkan jalanan, maka itu diperbolehkan asal apa? Asal ada izin tentunya, dan sudah pada maklum itu dijadikan tempat untuk sholat. Bahkan sebaliknya, orang yang mau lalu lalang pun dia yang harus maklum, yang dia harus tahu bahwasanya itu adalah waktu momen khusus untuk dilaksanakan sholat, seperti jalan Cipaganti Kapungkur, misalkan udah mau jam 11 tuh ditutup ruas jalannya. Kunaon? Karena sudah tidak bisa menampung tuh di dalam masjid, pelataran tidak bisa sampai ke jalan, ke pengker-pengkerna, dugikeun ka warung-warungna aya nu sholat Jumat. Nggak apa-apa asal ada izin. Berarti tandanya itu sudah dialih fungsi, Pak. Ya, sudah dialihfungsikan, walaupun tetap zahirnya adalah jalan, tapi sudah dialihfungsikan menjadi sarana untuk ibadah sholat. Kalau masih ada masjid keneh mah di masjid tentunya gitu. Kecuali sholat id. Kalau sholat id memang sunnahnya itu di lapangan terbuka. Gitu jemaah sekalian. Ini khusus ya. Nah, kalau misalkan tidak ada izin, tidak ada fungsi dialihkan, maka tetap terlarang. Jalannya mau besar, mau kecil, mau sepi atau rame, misalkan di Mutiara mah di jalanan lega, barijeng mobilna hiji dua, teguna naon lah salat di payun bumi gitu nah. Cek batur teh imah gede manya tak aya musola, tak aya tempat salat di dalam rumahna. Mun kudu di luar mun ria salat teh wah jadi dinyinyir orang Pak gitu. Padahal manehna nu salat istisqa gitu. Ya, baik jemaah sekalian. Selanjutnya Imam Ahmad nih memberikan pandangan yang berbeda. Apa? Imam Ahmad menganggap bahwa tetap boleh sholat di jalan, merujuk pada istilah al-ardu. Kan kata Nabi, seluruh bagian dari bumi itu adalah al-ardu ju'ilat li masjidan, bisa dijadikan tempat sujud. Begitupun dengan jalan. Ada yang menyebutkan seperti Allahu a'lam. Yang jelas jemaah sekalian, mau di tengah, mau di sisi, sama-sama tidak boleh kita melaksanakan sholat di jalan tanpa kondisi-kondisi khusus. Saya mau bertanya, bahayaan keneh di tengah jalan atau di gigir jalan sholat? Kalau misalkan sholat, ulah sholat atau udah terlarang, ya mak, bobo ya, bade ngajajal ilmu misalkan ya. Lebih baik milih di tengah jalan atau di gigir jalan? Hah? Di tengahnya Pak, tuh ayah caritana kunaon di tengah, iya caritana teh kieu Pak. Aya dua orang ya yang dia itu melakukan safar perjalanan. Ketika di tengah jalan, di perjalanan yang sudah tidak ditemukan lagi adanya tempat untuk istirahat, tiba-tiba mobilnya mogok. Akhirnya dia bukan mobil, kendaraan motornya mogok. Dia sampingkan motornya, cek jalminu pertama teh saya mah bade bobona di gigiran motor we, di sisi jalan sana gitu. Satu lagi enggak, saya mah kalau di tempat yang kayak gini mau di tengah jalan aja sana. Nah, tengah jalan kayak kumulon kalindes kutruk segala macam. Moal sok yang ketingali nah gitu. Akhirnya nu hiji mah di tengah, nu hiji digigir. Bener wae Pak, di jauh teh aya mobil pas dari ke atas tala liberannya, aya mobil di tengah teh ningali aya jalmi di tengah jalan dibelokeun ka sisi setirna teh, jadi nu kalindes teh nu digigir Pak. Akhirnya nu lebih bahaya teh berarti tidur di pinggir jalan lamun bade ya, lamun bade Pak, nya bade bobot tengah jalan we. Ambean batur apal ngagilekan gitu ya. Ya urang ge nalika naik motor, tiba-tiba aya ucing tengah jalan digilekeun gitu nya. Moal di ieu kan kecuali Pak Asep direpek. Entah kayak tangkomode ucing pasti stop eureun dicandak heula, hayu ucing nyebrang heula kan gitu. Jadi jamaah imah nya mau di tengah mau digigir dua-duanya ada potensi memadorotkan ya. Ya sami ngamodorotkeun teh kenging. Selanjutnya apa?
Jamaah sekalian, ini mengenai tempat pemandian yang disebut dengan hammam. Tempat pemandian. Zaman dulu, kalau tempat pemandian umum yang biasa banyak orang datang, itu disebut dengan hammam. Bahkan merujuk hammam itu kepada tempat mandi yang airnya itu hangat. Nah, jadi itu disebut dengan hammam. Tapi pada saat ini dimaknai dengan tempat pemandian yang umum, mau anget, mau dingin airnya, itu disebut dengan hammam. Kenapa sih nggak boleh? Karena pemandian umum itu ya riskan, walaupun tidak ada klosetnya, ya, walaupun tidak ada khusus kloset untuk buang hajatnya, tetap nya anu masuk ke WC walaupun gak ada klosetnya ketika mandi ya pasti papang mah gitu terpercik gitu, ataupun ada najis yang hadas yang keluar tidak terasa, maka riskan untuk dilaksanakan sholat di situ. Enggak, jangan sholat di situ katanya. Selanjutnya apa? Nunamina pemandian tempat hammam itu disebutkan tempatnya setan. Nah, buat orang sholat di tempatnya setan kan tempatnya di situ, jangan ya. Di masjid WG bukan tempat setan, sok diganggu komodei di tempatnya setan, kabayang kumahanya ya. Jadi jangan, ketika masuk ke WC saja kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berdoa agar tidak diganggu oleh jin, setan yang berada di dalamnya. Selanjutnya apa? Jika diyakini telah bersih dari najis, maka sholatnya dinilai makruh. Ada yang menyebutkan gitu. Kunaon sih? Karena ini tempat pemandian, Pak, yang tidak ada klosetnya, yang tidak ada tempat khusus untuk buang hajatnya, cuman tempat mandi aja. Dan memang disinyalir ada orang-orang yang membangun tempat untuk mandi itu lebih megah, lebih lux, lebih mewah dibandingkan kamarnya sendiri. Ayo gitu, Pak. Komodi ala artis tuh coba. Nah, ada sampai di report dari sahabat Miss Queen karena ada acara itu ketika masuk, iya mah sabumieun urang tempat bobo teh, tempat ibak teh. Ya, bahkan ornamen-ornamennya itu dengan emas, udah gitu ada apa aromaterapi segala macam. Iya teh dibuat nyaman, itu lebih nyaman dibandingkan di masjid sigana teh gitu. Ya, sampai aya karaoke gitu, Pak. Naon coba. Ya, padahal di tempat yang penuh dengan ya riskan dengan najis, tempat ngumpulna setan, dibuat senyaman mungkin. Mual dah asup kadinya dengan 1 menit, 2 menit, 5 menit, mual 1/2 jam, tak minimal sajam panginten lamun karaokean. Ya, ini ada yang membuat seperti itu dan ini tidak boleh. Harusnya kalau namanya buang hajat itu seperlunya. Hajatan naon? Pipis cer 1 menit beres. 1 menit seueur teuing 2 botolun. Ya. Bade buang hajat, buang kotoran, ya sudah secukupnya saja. Tong barijeng scrolling di dinya teh, iya barijeng aya nu nambah hisap di situ. Aduh ampun ya Allah, naudzubillah. Ini tempat yang buruk, jangan lama-lama atuh. Karena apa ya, tidak boleh kita berzikir di tempat seperti itu komodei sholat tahiyul. Menurut Imam Ahmad, Imam Zohiri, Abu Thawr itu tetap haram secara mutlak walaupun tempatnya bersih si WC teh pemandian itu. Walaupun bersih sebersih-bersihnya mengalahkan bersih kamar kita, tapi tetap nggak boleh sholat di situ. Ngahina pisan atau sholat didinya. Jika di pemandian saja terlarang, apalagi di dalam toilet. Nah, nu pemandian nu megah, nu bersih, nu indah, oke tekenging sholat didinya komodi di toilet. Sekedar zikir saja sudah terlarang, apalagi sholat kan gitu. Ya jemaah sekalian, nah, ini hammam yang nggak boleh tempat pemandian, apalagi toilet ya, tempat kita buang hajat, pipis dan BAB nggak boleh. Ya, selanjutnya ini ada yang disebut dengan ma'atinul ibil, kandang, tambatan atau tempat menderunya unta. Jadi yang awalnya itu artinya itu tempat di mana unta itu dicangcang, Pak. Ma'atinul ibil itu, atau tempat menderumnya unta. Ketika unta beristirahat dicangcang di tepian sungai atau di tepi danau atau di tempat-tempat yang rindang. Nah, itu biasa dijadikan tempat untuk beristirahatan unta. Itu nggak boleh. Nah, makna selanjutnya itu di dalam kandangnya unta. Itu nggak boleh kita melaksanakan
melaksanakan sholat di situ. Kenapa? Pertama, Nabi dan riwayat-riwayat menyebutkan tempat tinggal jinte didinya, jinte ngara rumpul didinya gitu, tong sholat didinya. Selanjutnya apa? Diberikan status sama seperti di TPS dan di RPH. Pasti atuh tempatnya kotor, pasti atuh penuh dengan najis, janganlah di situ mah. Selanjutnya ada kaidah ataupun ada riwayat yang lebih khusus ya, mengenai masalah ini. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Su'ila anis sholati fi mabariki al-ibil. Gimana sih status sholatnya seseorang di tempat menderumnya unta, tempat dipanyangcangan onta? Kumaha cenah? Saurna bila tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian sholat di tempat unta dicangcang. Jangan di tempat menderumnya unta. Fa innaha minasyayatin. Karena di tempat itu penuh dengan setan. Tempatnya setan. Dan setan itu senantiasa mereka berkegiatan di situ. Wasu'ila anis sholati fi marabidil ghanam. Terus kumaha tuh pami misalkan Nabi sholatna di kandang di tempat kandangnya gonam tenon embe kambing. Faqala sallu fiha fa innaha barakah. Nah, kalau di sholat di situ nggak apa-apa di kandang kambing, tapi dan karena di sana itu ada keberkahan kata Nabi gitu. Maksud keberkahan di sini adalah ketenangan. Yang dimaksudkan dari hadis ini yang pertama, Pak namina onta, pami nuju istirahat diganggu. Ambekna luar biasa. Alabatar ngambekna urang misalkan capek, kugahkeun, "Papa ya tamu." Engke ulah. Onta kayak gitu, tos capek puluhan kilo dicangcang istirahat. Nalika nuju ngaleueut, ngalisa nuju leleson, kita ganggu, kita dekat di situ, dia terganggu, akhirnya marah, bisa nejek dugikeun ka maot jalmi teh. Lamun ditejek ku onta, betul. Onta itu sekalinya marah itu luar biasa. Sampai anak kan panjang kuat gitunya ya, itu onta. Jangan di situ. Karena apa? Karena kita akan was-was berada di situ seperti kita diwaswasi oleh setan. Ya sholat didinya ontana menuju istirahat akhirnya gelisah gitu, orang bade ditejek kumaha moal susu sholat didinya. Jangan, maksudnya gitu ya, walaupun bukan di kandang gitu, bukan di kandang khusus untuk onta, ada bade naon sholat di kandang onta. Jadi intinya kalau ada tempat onta dicarangcang didinya tong nyaketan sholat didinya gitu. Beda jeung domba. Kalau domba mah moal nejeh paling nyurudug. Di zaman itu mah di gonam di itu mah teu aya domba Garut, Pak, teu aya gitu. Jadi kan ibil itu maksudnya domba-domba yang bulu-bulu tebal seperti itu ya, biri-biri segala macam. Jadi cenderung relatif lebih aman kita sholat di situ teh barokah, itu maksudnya tenang gitu, moal sieun ditejek, moal sieun ditendang ku embe mah gitu. Kecuali domba Garut. Baik, selanjutnya ini terakhir ya, sholat di atas Ka'bah. Fauqa dhahri baitillah. Nah, naonan atuh sholat di Ka'bah di nananya. Aya-aya wae. Tapi dah ini yang dibahas oleh para ulama dari merujuk hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih nggak boleh sholat di atasnya Ka'bah? Ka'bahnya kurang teh ditaekan Pak Ka'bah teh. Terus gitu sholat di luhureunana. Nah, ini dianggap tidak menghadap kiblat. Kan Ka'bah itu tempat kiblat, ieu naik ka luhur salat di luhur. Nanaonan atuh. Ya, sokana yang heureung seuri gitu ya, tapi memang ini yang dijelaskan. Mungkin pada zaman dulu terjadi banyak orang-orang yang dia itu ingin menaiki Ka'bah, bukan hanya sekedar masuk ke dalam Ka'bah tapi naik ke luhur, di luhur berdoa, di luhur sholat segala macam. Makanya enggak. Sholat itu di bagian bawah dari Ka'bah, sekitar sekeliling Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya karena pembahasan khusus itu khilaf. Nah, selanjutnya apa? Kenapa sih nggak boleh di atas Ka'bah? Karena ini dianggap sholatnya tanpa arah. Ya. Terus eta kumaha tuh nu nganggo pesawat? Kan pesawat di luhur misalnya sholat di luhurun Ka'bah. Eta mah bukan sholat di atas Ka'bah tapi sholat di dalam pesawat. Beda. Beda rumusna. Kenapa juga beda? Karena orang yang berada di pesawat dia dalam kondisi madorot, dalam arti ada uzur, ada alasan syar'i. Tiasa ayeuna pesawat landing ke heula ka handap set eureun ngadepkeun ka kiblat salat heula di dinya babarengan teu tiasa. Ya, kalau misalkan yang naik ke atas Ka'bah bade naon dan turun di handap ge bisa salat. Beda gitu ya. Ataupun di alat transportasi lain sama boleh ka mana wae eta mah ngahareupna bade di luhur, di bawah atau di
dasar permukaan bumi, misalkannya ada kereta bawah tanah, boleh kita sholat di situ. Mazhab Imam Abu Hanifah menyebutkan, ayawenya ulama namanya juga dengan kejeniusannya menyebut bahwa ini makruh boleh sih sholat di atas Ka'bah itu nggak apa-apa, tapi kondisinya itu makruh karena dia tidak sepenuhnya menghadap ke kiblat, walaupun itu adalah kiblat. Sah sholatnya tapi makruh, ditambah naon, dianggap henteu ngamuliakeun karena Ka'bah tempat mulia, ditejekan kaluhur segala macam. Sholat didinya padahal bisa dihandap, enggak memuliakan. Nah, ada yang menarik apa? Ini Syekh Sholih menilai bahwa sholatnya itu tetap sah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Hakikatnya kenapa? Hakikatnya orang yang sholat di atas Ka'bah, dia itu menghadap Ka'bah walau pada bagian hawa. Hawa itu maknanya udara. Maksudnya kan ini Ka'bah jamaah. Ini Ka'bah misalkan kubus kotak ini ya. Ke arah atasnya pun itu dihakikati sebagai arah kiblat juga. Dari bawah sampai ke atas menuju langit itu adalah arah kiblat juga. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena dipersamakan dengan kebolehannya seseorang yang sholat pada tempat dan bangunan yang lebih tinggi dari Ka'bah. Ka'bah itu kan sakieu dihandap. Ini ada Zamzam Tower tinggi banget segini. Sholat orang di atas ngadepnakan ka luhur. Walaupun dia menghadap ke arah kiblat gitu nya, tapi dia itu menghadapnya itu searah dengan bagian atas dari Ka'bah, hawanya, udaranya kaluhur. Itu masih dianggap sebagai sholat yang sah, sebagaimana orang yang sholat di atas kiblat. Pikiran ulamanya, kejeniusannya, ketajaman bagaimana cara mengolah itu begitu jemaah. Makanya kita masih jauh dalam arti ya, ulama sudah membuka dengan lebar, dengan luas mengenai perkara-perkara ini. Tinggal daek maca, tong sibuk mikir kumanya, terus ayah jawabannya asal naon, kersa buka, kersa milari, kersa mencari, dan juga kita bisa menganalisa sesuatu. Semuanya sudah ada bahan-bahannya, tinggal diracik, lihat-lihat saja gitu jamaah. Tah, penginten cekap sakitu pembahasan kangge subuh pagi ayeuna mengenai 7 tempat di mana seseorang itu terlarang untuk melaksanakan sholat. Gampang nama kieu atuh. Kan kita teh udah ada masjid, udah we sholat teh tong hese-hese di tempat kuno karawas gitu ka masjid. Ku zaman ayeuna gitu ya. Ku zaman ayeuna mah ka masjid we lah. Terus tong sesah-sesah deui. Ya, penginten gitunya. Bapak-bapak semuanya, kita akhiri saja kajian kita sebelum ditutup dengan doa. Apabila ada yang tanyakan ya atau ditambahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Pak. Ya.